Halo sahabat Onsu, selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Terupdate yang setiap hari selalu membagikan informasi terbaru, kisah inspiratif dan sweet moment dari keluarga di Onsu. Ya Bim, coba tanya ya Bim, yang ini tuh gue beli berapa ke anak-anaknya? Kok di sini cuma ditaruh satu ya? Yang mana? Ini. Oh, itu yang baru ya? Iya. Lihat, ayah itu sedetil itu. Dia ingat semua jumlah produk di setiap etalase. Ini Mas Ruben Onsu bukan sih? Bukan sayang, aku pakai aplikasinya dia. Kayak Igun yang aplikasi doer gitu loh guys. Aku nggak pakai. The real Ruben Onsu, ayahnya Onyo, Cici dan juga Mami Nia. Keren banget Kak Ruben. Apanya yang keren ya? Ya dong, ayahnya Tri Onsu, top Marco top. Udah cukup segitu. Kayak lelah gitu. So tau lu ah. So tau gue lagi muak. Kalaupun ayah kelihatan capek, itu manusiawi. Ayah kan bukan Tuhan, bukan dewa, bukan malaikat yang harus fit setiap saat. Hai, selamat pagi untuk Keizi Ainu, pagi. Atwar, pagi. Ryumi, pagi. Hai, untuk kamu semua yang baru bergabung, halo. Iya, kalian tahu kan persamaan ayah dan Onyo kalau lagi jualan. Yang ngikutin live ayah dan Onyo pasti tahu persamaannya itu apa. Tuh, Norma Yunita, yuk, kamu check out yuk. Jangan banyak nanya yuk, Norma yuk. Yuk, Norma yuk. Yuk, Norma yuk. Biasanya gitu sih, yang banyak tanya malah nggak pernah beli. Yang pendiam malah beli. Di aku 105 kak, tapi ongkirnya mahal. Jadi aku check out. Sayangku gini, aku sedikit kasih masukan ya. 125.000 kamu dapat satu paket, plus aku titipin kamu ini nggak rugi. Ini kalau kamu beli satuannya aja 100.000 loh. Ini kalau kamu beli satuannya 100.000 loh. Ya. Lihatlah, persamaan kedua kalau Onyo dan ayah lagi jualan. Apakah ada yang sadar akan hal itu? Bebeknya ayah enggak, orang tadi barusan udah ada ayah kok, kalian berarti yang nggak lihat aja. Yang dari tadi udah nontonnya siapa? Yang tadi ada lihat ayah siapa? Coba komen. Jadi mereka ini semacam udah diatur gitu ya. Pertanyaannya sama, yang bertanya juga nggak cuma satu orang tapi lebih dari satu orang. Aku udah lihat ayah tadi ya kan, supaya Mpok Neti nggak julid juga gitu. Udah lihat kan? Ya, namanya suami istri, ada yang kerja, masa harus dua-duanya terus-terusan kan, kerjanya nggak barengan. Gitu loh Mpok. Dan herannya yang bertanya itu nggak cuma satu, kadang 2, 3 pertanyaan yang sama. Benar kata Bunda, walaupun suami istri yang nggak harus 24 jam terus bersama. Seorang suami kan harus bekerja gitu kan. Aku tuh lagi mau kayak kita kalau ngebahas, jadi ada temen aku psikolog ya, psikolog, dan kita akan membahas untuk mental health gitu. Aku lagi pengen ngebahas di medsos aku, di TikTok aku tentang mental health. Apa yang kalian mau tanya? Coba aku mau tahu. Apa yang kalian mau tanya? Biar aku tanyain ke teman psikolog aku. Jadi kayak kita diskusi bareng gitu loh. Jadi kayak mental health Gen Z atau apa gitu. Apa ada nggak? Ya terharu bukan? Jadi Bunda melakukan semuanya itu demi putranya, biar mentalnya aman. Ketemu aku di CL ya. Obat diet ya pasti Sarwenda Jus lah, Sarwenda Jus aku lah. Kalau kamu tanya aku segini pakai apa ya, pakai Sarwenda Jus aja. Kalian kan dari tadi siapa yang udah nontonin aku live dari tadi tahu kan aku minumnya apa, Sarwenda Jus dulu kan, buat jaga imun gitu. Betul sekali, produk pelangsing dari Bunda Sarwenda. Khasiatnya luar biasa, nggak nyesel kalau kalian pesan. Yang pertama, pantas saja Onyo semakin pintar jualan. Ayah adalah guru terbaik bagi Onyo. Yang rutin nonton live dari ayah ataupun Onyo pasti tahu di video reaction ini ada beberapa persamaan pada saat ayah dan Onyo lagi jualan. Dan tentu saja hal itu didapatkan oleh Onyo dari ayahnya. Kemampuan untuk jualan didapatkan atau dipelajari dari ayahnya. Bagaimana menjadi seorang penjual yang handal dan mampu
menarik minat pembeli untuk COP selain karena Onyo memang punya banyak penggemar. Persamaan yang pertama, Ayah dan Onyo itu menghargai para penonton. Walaupun mereka tidak beli, it's okay. Ayah Onyo tidak keberatan sama sekali. Persamaan yang dimaksud, biasanya pada saat live banyak sekali komentar. Hai Ayah, halo Onyo, seperti itu. Dan Ayah di sini merespon mereka dengan menyebut nama mereka satu persatu. Jadi Ayah tidak hanya sekedar bilang halo juga, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, tidak. Menyebut nama mereka satu persatu. Sama seperti yang dilakukan oleh Onyo. Tujuannya apa? Jadi Ayah dan Onyo respect kepada mereka. Otomatis para penonton ini pun betah. Dan tidak menutup kemungkinan ada peluang bagi mereka untuk membeli. Karena keramah tamahan dari seorang penjual. Kemudian persamaan kedua, saat ada yang keberatan untuk membeli karena alasan satu dan lain hal. Ayah itu tidak menyerah, sama juga seperti Onyo. Ketika ada yang komen, nggak jadi beli, harganya mahal. Ayah tetap memikirkan bagaimana agar orang yang tadinya ini keberatan untuk membeli karena harganya mahal, akhirnya tertarik membeli setelah mendengarkan strategi penjualan atau marketing yang dilakukan oleh Ayah. Sama seperti yang dilakukan oleh Onyo. Kalau kalian masih ingat, saat ada penonton yang bertanya soal produk handphone, tapi endingnya nggak jadi, katanya sudah beli. Tapi di sini Onyo tidak menyerah. Malah dia menyarankan produk handphone merek yang lain. Kamu kan belum punya produk ini. Kamu hanya punya produk yang itu. Itu salah satu cara yang dilakukan oleh Ayah dan Onyo. Agar penonton yang tadinya bingung untuk membeli, jadi beli. Bagi seorang penjual tidak ada yang salah sama sekali ketika kita bermain kata-kata. Sama seperti yang dilakukan Ayah dan Onyo. Kalau nggak kreatif seperti itu, mana ada yang mau belanja. Kedua, pakai nanya lagi ke Ayah. Namanya manusia, pasti ada capeknya. Karena Ayah bukan dewa, bukan malaikat, bukan Tuhan. Jika ada yang bertanya, Ayah kelihatan letih sekali katanya. Ayah kelihatan lelah, capek ya. Ayah pun merespon, sok tahu kamu. Kalaupun Ayah kelihatan capek, itu wajar, manusiawi. Karena kita tahu bersama, Ayah Ruben ini sosok pekerja keras. Apalagi sekarang, Ayah sudah punya job baru, yaitu sebagai host di acara dangdut di salah satu stasiun televisi, yang mana menuntut Ayah untuk bekerja sampai malam hari. Dan tentu saja itu menguras tenaga pikiran. Yang pasti, semua itu dilakukan oleh Ayah untuk membahagiakan istri dan ketiga anak-anaknya. Tidak semua bisa loh seperti Ayah Ruben. Sosok pekerja keras dan pantas dijadikan panutan. Yang terakhir, gak mau hal ini berlarut-larut. Bunda punya rencana untuk bikin konten tentang mental health. Sebagai seorang ibu, pasti Bunda merasakan apa yang dirasakan oleh putranya, Onyo, yang saat ini masih terus dibully oleh pembencinya. Gak mau hal ini berlarut-larut. Bunda Sarwenda sampai mencari cara gimana agar sesuatu yang positif tersampaikan kepada penonton. Dan paling tidak para haters ini akhirnya sadar bahwa apa yang mereka lakukan itu salah. Sempat kemarin Bunda mengupload sebuah video baik di Instagram maupun di aplikasi lainnya, yang mana Bunda akhirnya speak up tentang kabar hoax yang beredar. Dan selanjutnya Bunda akan bikin video tentang mental health. Bagaimana mental health itu bisa menghancurkan seseorang. Karena mental health ini sangat berbahaya dan tidak bisa dianggap remeh. Itu adalah salah satu cara yang dilakukan oleh Bunda Sarwenda untuk memberikan proteksi kepada veteran. Demikianlah beberapa informasi menarik, kisah inspiratif, dan sweet moment dari keluarga The Onsu yang Mimin berhasil rangkum dan bisa bagikan kepada kalian. Jangan lupa untuk subscribe channel ini biar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari keluarga The Onsu. Sampai jumpa di video berikutnya.